Salam. Baik, kita akan mengerti firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5. Surat 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Satu ayat. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Mari sekali lagi kita makin berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan. Kita baca satu ayat ini bersama-sama. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Teksnya tolong bagi yang tidak bawa. 2 Korintus 5 ayat 10, 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Begitulah, silakan dulu. Saudara, kita berjalan ini ada ujungnya, ada awal, ada akhir. Seperti itu saudara, tidak ada yang abadi. Dan dalam hidup kita ini banyak sekali menghadapi kesukaran. Sebaik apapun kita pasti menghadapi kesukaran. Di dalam ayat yang ke-16 pasal 4 diberi judul jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Jadi saudara, semua dikatakan akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita semua harus, mau baik, mau jahat, ada waktunya, jadi jangan macam-macam. Menghadap tahta pengadilan, kita akan diadili, akan didakwa, dan akan membuktikan segala perbuatan kita. Menghadap, ada satu tahta dan di situ ada Yesus Kristus untuk mengadili kita. Kenapa kita harus diadili? Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Semua dengan adil apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Dalam hidupnya, dalam terjemahan yang lain, in his body. Artinya ketika tubuh ini masih ada, masih bernyawa, masih hidup, itu yang diperhitungkan untuk mempertanggungjawabkan dari lahir sampai dia mau mati, itu dipertanggungjawabkan. Kita harus menghadap Tuhan Yesus, saudara yang kekasih. Dia akan menilai apa yang kita lakukan selama hidup saja, apa yang baik dan apa yang jahat. Kata harus, tidak ada yang tidak, siapapun dia pasti menghadap. Jadi semua yang diperhitungkan adalah semua yang hidup, selama hidup, kalau udah mati tidak. Dan semua yang dilakukan, pengaruh apapun kalau kita sudah mati, pengaruh dari manapun tidak ada artinya lagi. Sama seperti kisah Lazarus yang miskin, bukan Lazarus yang diberkati Tuhan. Ada Maria, ada Marta, mereka orang yang mampu menjamu Tuhan Yesus. Melalui Marta, mereka orang yang berbahagia, saudara. Satu kali Lazarus mati dan sudah 4 hari dalam kubur. Tubuhnya dalam kubur karena dia orang baik, yang orang beriman.
Di manakah jiwa atau rohnya? Tentu saja sudah di Firdaus pada waktu itu. Tetapi demi menyatakan kemuliaan Tuhan, Marta dan Maria sangat sedih kehilangan saudaranya laki-laki satu-satunya. Tapi Tuhan Yesus kasihan kepada mereka karena semua nangis. Itulah kekuasaan Tuhan, Dia sanggup menghidupkan dan juga sanggup membangkitkan, tapi juga Dia juga yang mengadili. Akhirnya di mana Dia dikubur? Sudah 4 hari Tuhan, sudah busuklah itu. Ayo di mana? Pergilah ke makam dan dibuka, dan Tuhan katakan, Lazarus bangunlah. Maka kembalilah jiwa rohnya yang dari Firdaus masuk ke dalam tubuhnya, dan dia pun hidup lagi. Kain kafan dibuka karena tidak kuat lagi mengikat dia, kata dia hidup. Itulah kuasa daripada Tuhan Yesus. Tapi ada satu lain, Lazarus yang lain. Dia miskin kali, tapi tetangganya kaya kali. Kaya tapi tidak bisa menjadi berkat. Sombongnya minta ampun. Ini tentang menghadap tahta pengadilan. Ketika Lazarus yang miskin, bukan saudara Marta, Lazarus lain, banyak nama Lazarus. Saudara, situ mati Lazarus yang miskin, yang borokan, yang selalu minta-minta makan dari remah-remah orang kaya itu. Langsung datang malaikat Tuhan menjemput dia, membawanya ke surga, ke Firdaus. Dalam pengadilan itu dia menyatakan masuk karena dia memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sementara yang orang kaya tadi pun mati. Jadi dia biar miskin, biar kaya mati. Jadi jangan kalian bilang sombong. Wah, aku orang kaya, punya duit, bisa asuransi kesehatan yang terbaik, mendapatkan dokter yang terbaik, mendapatkan perawatan yang terbaik, mendapatkan rumah sakit yang terhebat, mendapatkan suplemen yang premium, yang terbaik, udah pasti sehat. Saudara, tidak ada garansi soal kehidupan dan kesehatan ini, saudara. Dan setelah dia meninggal, tidak ada malaikat membawa dia ke Firdaus, tetapi membawanya kepada penghukuman neraka sementara sebelum pengadilan yang terakhir. Pengadilan pertama dia masuk ke dalam penghukuman, nanti penghukuman lagi saudara untuk kelas neraka yang paling dalam. Dan setelah dia menderita, masih ada 5 saudaranya lagi di dunia. Langsung dia teringat, Bapak Sianu ada di kampung sana, saudaraku sana, Bapak Sianu pun ada di sana, Mama Sianu, saudaraku ada. Kemudian dia berdoa di dalam kematian di neraka itu. Dia lihatlah di surga, hanya melihat tetanggaku Lazarus berbahagia di surga. Dalam perlindungan Abraham disebut dengan pangkuan, artinya dalam lingkungan daripada Abraham. Bahagia banget ya Lazarus itu yang padahal dia miskin. Dan dia dari neraka, bisa lo berbicara dari neraka kepada orang yang di surga. Abraham. Kalau mungkin dilihatnya lagi nabi-nabi yang lain, Elia. Kalau mungkin di sana ada gembalanya Pak Pendeta. Yang seperti sana, tolonglah. Gak mungkin Abraham langsung kasih kebaikan sama aku. Om kan tahu aku jahat, paling tidak tetanggaku itulah. Mungkin dia sayang sama aku. Yang mana tetanggamu? Itu Lazarus, itu yang sebelah sana, dia sekarang di Firdaus. Jadi mau apa? Suruh dia ambil air dari surga, cucuk tangannya, jatuhkanlah ke neraka ini, biar aku mangap, biar aku agak lega.
Tapi Abraham bilang, nggak bisa, jarak kita jauh sekali. Baik dari neraka yang pingin rasakan surga, nggak bisa pindah, ditransfer, nggak ada. Berganti nggak ada travel perjalanan neraka surga, nggak ada. Demikian juga sebaliknya, kalau ada orang yang alim ingin tahu rasanya sekejap neraka itu, nggak bisa juga. Mau jalan-jalan nggak bisa. Dalam iman kekristenan saudara yang asli, sebagaimana yang palsu, bahwa tidak ada lagi jalan keselamatan atau pengampunan setelah orang meninggal. Itulah sebabnya dikatakan dalam ayat itu, selama hidupnya, dalam hidupnya ini saja yang diperhitungkan. Jadi kalau ada jemaat di sini besuk melayat orang meninggal dan ada kalimatnya atau doanya, semoga Tuhan tempatkan di sisinya, itu bukan doa orang Kristen loh. Bukan doa orang Kristen. Dan tidak boleh orang Kristen menyebutkan doa itu. Tidak bisa lagi bergerak kemanapun. Jadi kalau sudah sempat di situ meninggal seseorang, itu pengadilan pribadi. Tuhan itu maha hadir, sebab Allah itu adalah roh. Kita beribadah di sini, rohnya ada di sini, roh Tuhan. Tetangga kita beribadah di sana, roh Tuhan ada di sana. Dia maha hadir. Meninggal di sini, Tuhan hadir. Meninggal di situ, Tuhan juga ada. Diadili langsung, jegat, mati. Diadili. Pengadilan pribadi dulu. Jadi nggak ada antri panjang-panjang, sebab Tuhan maha hadir. Dia omnipresent, dia roh. Mati di sini, mati satu mati. Terus itu langsung diadili. Jet, masuk ke mana? Saudara, dan yang pertama Tuhan lihat adalah bukan perbuatannya dulu. Itu perbuatan nanti waktu pengadilan mau mendapatkan upah. Kalau saudara berbuat baik di dunia ini, rajin, Tuhan berkati. Berkat di dunia, apa yang saudara tabur, saudara boleh tuai di dunia ini. Tapi kebaikan, perbuatan baik tidak menyelamatkan orang. Tidak. Banyak orang di luar sana jauh lebih baik dari saudara. Baik sekali. Dan itu tidak membawanya kepada surga, kepada keselamatan. Yang membawa kita sampai kepada keselamatan adalah jika kita memiliki iman yang hidup kepada Tuhan Yesus. Di luar iman kepada Tuhan Yesus, dia berbuat baik tidak diperhitungkan oleh Allah dan tidak pernah membawa keselamatan. Jadi saudara, semua akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Injil Lukas pasal 13, Lukas pasal 13 ayat 23 dan 24. Saya baca ayat ini, seorang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Saking pesimisnya ya, karena cerita Tuhan Yesus sebelumnya adalah tentang perumpamaan biji sesawi, artinya pentingnya iman. Sebesar biji sesawi saja pun, kalau itu iman kecil pun, tapi hidup imannya, dia tumbuh, menggambarkan tentang kehidupan yang baru di surga. Demikian juga hal-hal yang lain, saudara. Perumpamaan tentang orang yang beriman, orang yang berbuah, tentang pohon ara yang berbuah dan lain sebagainya, itu di pasal-pasal sebelumnya. Jadi karena begitu ketatnya Tuhan Yesus kasih penjelasan bahwa penting kita memiliki iman sekecil apapun untuk memperoleh keselamatan. Kita harus tumbuhkan iman itu sampai berbunga, berbuah, nggak hanya tumbuh tapi berbuah, berbunga. Seorang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah. Jadi butuh perjuangan. Saudara mau menang?
Berjuang. Mau lulus, berjuang. Apapun butuh perjuangan. Termasuk untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Sedikit saja ke Tuhan. Dia nggak bilang sedikit atau banyak. Dia bilang berjuanglah. Ada pujian mengatakan berjuang terus sampai Tuhan kembali. Ayat 24. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Banyak orang berusaha untuk masuk melalui perbuatan baik, melalui amal, dan lain sebagainya, berkorban habis-habisan. Untuk apa Tuhan Yesus mati? Orang berbuat baik tapi tidak datang kepada Tuhan, tidak percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus yang mengampuni dosa orang yang percaya, sehingga Yesus katakan sudah selesai tugasmu, tugasmu sebagai penebus dosa orang yang percaya. Dan kalau ada orang yang tidak percaya, dia tidak ditebus dan dia tidak diselamatkan. Jadi saudara, mari kita berjuang untuk tetap beritakan Injil supaya orang percaya. Siapa yang percaya diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yohanes berkata, karena begitu besar kasih Allah, kasih Elohim Bapa akan dunia ini, artinya manusia yang di dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan, memberikan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, beriman kepadanya. Jadi dikatakan supaya setiap orang yang berbuat baik kepada Yesus, tidak. Supaya orang yang memberikan uangnya kepada Tuhan Yesus, tidak. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kata tidak binasa, tidak dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal, yaitu kehidupan di sorga. Kenapa mesti Tuhan Yesus? Karena saudara, kalau kita dihukum sebagai manusia, semua orang telah berbuat dosa. Biarpun kita, saudara ini berbuat baik, sebaik apapun kebaikan kita, tidak bisa menutupi dosa kita. Sebab sedikit dosa saja cukup mencampakkan kita ke neraka. Bukan karena banyaknya, setitik noda saja udah cukup mencampakkan kita ke neraka. Tuhan katakan, yang menjadi penghalang antara aku dan engkau adalah dosamu. Jadi kalau ada dosanya, tidak mungkin masuk. Bagaimana penyucian dosa itu? Kita harus minta pengampunan dosa. Kepada siapa kita minta pengampunan dosa? Kepada Tuhan Yesus. Sebab dia adalah sang penebus dosa itu, saudara. Itu sebabnya kita mesti datang kepada dia. Kita tidak bisa menyucikan diri kita sendiri. Tidak, kita orang yang berdosa. Mesti ada yang menebus kita, yang menggantikan kita. Mesti ada yang dihukum. Siapa yang berdosa, dia pasti dihukum. Dan untuk mengganti itu, dia kirimkan putranya. Kenapa mesti putranya? Sebab yang menggantikan orang yang mau menghapus dosa kita, dia mesti suci. Kalau orang yang kotor juga nggak diterima, mesti suci. Dan dia mesti manusia, dan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Oleh sebab itu, dia kirimkanlah putranya, dan harus menjadi manusia. Bedanya adalah dia tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Sehingga dia yang dihukum, supaya semua orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi mesti dari surga datang ke dunia untuk menjadi korban. Harusnya kita yang dihukum, tetapi menjadi Yesus yang dihukum untuk pengampunan dosa kita. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan untuk masuk
ke tempat berbahagia itu, mari kita berjuang selalu minta iman kita kepada Tuhan, jangan pernah goyah. Jadi itu tidak sekedar percaya, setiap hari kita harus menaruh percaya kepada Tuhan. Ketika kita sakit, jangan goyah iman. Ketika kita kehilangan sesuatu, jangan goyah iman kepada Tuhan. Tetap berpaut kepada Tuhan. Iman itu setiap hari, sebab iman itu bisa hilang. Jadi tidak sekedar percaya. Ketika ada penderitaan sekali, jangan kita langsung katakan tidak ada Tuhan, tidak ada. Dia tidak menolong, mana itu Tuhan, tidak ada. Tuhan itu kejam, kenapa diizinkan begini? Hati-hati. Ya. Jadi walaupun ada penderitaan apapun, jangan sempat kita saudara sampai kehilangan keselamatan. Itu sebabnya di ayat tadi dikatakan harus kuat di dalam masa-masa penderitaan. Banyak orang tinggalkan imannya ketika doanya tidak dijawab, ketika ragu dia karena dia salah sekali, banyak sekali dosanya, sudah terlalu berat. Tidak mungkin aku diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan dia berjumpa dengan orang yang tidak seiman. Kau perampok, pejahat, pembunuh, luar biasa kejahatanmu. Mana mungkin kamu diselamatkan oleh Tuhanmu itu? Jadi bagaimana ya? Aku selalu ketakutan, takut aku. Umurku sudah bertambah, mungkin sebentar lagi aku mati. Beramal brur katanya, supaya dosamu diampuni. Jangan teruskan Kristenmu itu, ikut agamaku, beramal. Saudara, kalau saudara masuk dalam pengadilan, kalau tadi katakan harus menghadap tahta pengadilan Kristus, gak usah ada dulu tahta pengadilan Kristus. Saudara masuk pengadilan di Batam, kemarin tahta pengadilan itu di Batam, pernah lihat juga ya di Batam. Nah, kalau saudara ada yang laporkan dan akan diadili, dan karena ngerinya hukuman mati, ada beberapa lo di lapas, pernah Bapak gembala ke lapas, beberapa orang Kristen divonis hukuman mati, orang Kristen. Dia terus menunggu, berharap ada revisi dari hukuman mati menjadi seumur hidup, yang berharap lagi dari seumur hidup menjadi sekian tahun. Dia berharap begitu doa-doanya. Dan tidak salah juga Bapak Gembala waktu itu berdoa seperti itu, kiranya dicabut dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Terus begitu kira-kira. Saudara, kalau waktu dia mau diadili, ini hanya contoh ya, kau dijatuhi hukuman mati, kemudian dia berkata demikian, Pak Hakim, sebentar dulu. Memang aku telah berbuat dosa, mencuri, membunuh, ini. Dan menurut pasal sekian undang-undang ini, keputusan ini memang benar. Aku telah melanggar, pasti dihukum mati. Tetapi tunggu dulu Pak Hakim. Itulah dosa lu, pelanggaran hukumku melakukan ini. Tapi tunggu Pak Hakim. Senin lalu aku sumbang gereja 1 miliar. Banyak kan Pak Hakim? Aku sumbang sana, tolong orang miskin, bantu ini. Banyak kali Pak Hakim. Jadi karena banyak perbuatan baikku, jangan aku hukum mati lagi, bebaskan aku. Sebab lebih banyak perbuatan baikku. Bebaskan. Kira-kira Pak Hakim membebaskan? Itu sebabnya kita di hadapan tahta pengadilan Kristus, dia lihat kau mesti dihukum. Dalam agama lain dikatakan akan ditimbang, bukan dalam Kristen yang timbang. Banyak perbuatan baiknya lebih berat, masuk surga. Enggak begitu di Kristenan, tidak. Jadi tidak ada kesempatan lagi untuk beramal, enggak ada. Nomor satu adalah percaya sama Tuhan Yesus. Setiap hari ada persoalan, ada tabrakan, ada penyakit, ada disinggung orang, tetap bergereja. Amin. Tetap bertuhan. Itu orang yang percaya, orang yang beriman, kuat.
hakim di dunia ini saja nggak mau membebaskan, apalagi Tuhan yang maha adil. Enak aja ya. Saudara, mari kita berusaha untuk senantiasa ada di dalam iman. Karena apa saudara? Semua orang di dunia ini telah berbuat dosa. Yang sudah ada, baik yang akan ada. Di situ lahir, langsung dianggap berdosa. Itu menurut firman Tuhan. Karena semua keturunan Adam. Adam yang pertama itu melahirkan orang yang berdosa. Adam yang kedua yaitu Yesus Kristus membawa kepada kehidupan. Dari awal seperti itu, Tuhan sudah melihat bahwa kecenderungan manusia adalah berbuat dosa. Kita akan lihat beberapa ayat hari ini. Kita akan merepot dengan membuka kitab kita. Kejadian 6 ayat 5. Kejadian 6 ayat 5. Bisa lebih cepat ya dalam teksnya dibacakan. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan, ini masih dalam kitab Kejadian ya, masih awal manusia itu. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuatkan kejahatan semata-mata. Segala kecenderungan, cenderung. Jadi kalau di sini baik, di sini jahat, cenderung kejahat. Semua manusia cenderung kejahat. Cenderung kejahat dari hati. Siapapun cenderung jahat. Kejadian 8 ayat 21. Dari awal sudah begitu manusia itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi. Maksudnya air bah itu ya. Segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi ternyata yang ditimbulkan hati manusia itu cenderung jahat. Sejak kecil. Itu sebabnya lihat anak-anak, saudara tidak ajari dia mengambil permen temannya, tapi dia pintar ngambil. Pukul-pukul sendiri, ada kita ajar bayi pukul, mana ada? Enggak ada. Dari kecil pasti dia menyerang. Mana ada? Ada keluarga yang mengajari anak-anak berantem. Enggak ada. Mencuri punya temannya, enggak ada. Tapi itulah manusia ternyata. Dari sejak kecil seperti itu. Mazmur Daud, Mazmur 54 ayat 4, 58 ayat 4. Mazmur 58 ayat 4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak lahir orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Jadi sejak lahir orang fasik telah menyimpang. Demikian dalam berbagai ayat yang lain, saudara. Jadi saudara, kita ini tidak ada yang benar-benar bisa di hadapan Tuhan melalui perbuatan bisa diselamatkan. Tidak ada. Jadi kenapa kita harus berbuat baik? Berbuat baik bukan untuk keselamatan. Berbuat baik nomor satu untuk kebaikan di dunia. Demikian juga untuk kebaikan di surga. Seiring dengan perbuatan baik kita. Kalau kita diselamatkan oleh iman, perbuatan yang kita lakukan yang baik setelah kita diselamatkan, setelah kita percaya, itu berarti nanti di surga. Tetapi kalau kita berbuat baik tanpa ada iman kepada Tuhan, tidak ada gunanya. Tidak juga bisa menyelamatkan.
Sebab apa? Semua perbuatan baik manusia itu kotor di hadapan Tuhan tanpa Yesus. Yesaya pasal 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami, kata Nabi Yesaya, demikianlah kami sekalian, seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami, seperti kain kotor. Kesalehan aja dianggap Tuhan seperti kain kotor. Kain kotor bukan saudara yang pakai kotor. Pengertian kain kotor dalam hal itu adalah kain kotor pembalut wanita. Pada zaman itu pengertiannya seperti kain kotor. Kesalehannya saja seperti kain kotor, apalagi kebaikannya nggak ada artinya. Ya, yang dosa-dosanya apa lagi? Yang saleh aja menurut versi manusia itu bagus, udah saleh dia. Tapi di hadapan Tuhan ternyata seperti kain kotor, kain cemar. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tanpa Yesus, kesalehan apapun tidak ada artinya. Itu pentingnya Sang Juru Selamat. Supaya kita menghargai Tuhan kita, itu pengorbanannya yang sempurna, yang luar biasa. Yehezkiel 36 ayat 17. Yehezkiel 36 ayat 17. Yehezkiel 36 ayat 17. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Dalam hukum Taurat, untuk wanita, kalau lagi dia datang pulang, dianggap najis 40 hari, nggak boleh masuk bait Allah atau sembahyang. Dianggap najis. Ada aturan-aturan yang ketat. Demikian juga buat laki-laki. Kalau lagi cemar, nggak boleh masuk. Itu gambaran kelakuan orang. Di Perjanjian Baru tidak demikian. Sebab kita ditebus oleh darah Yesus bukan oleh perbuatan atau kesucian badani, tapi oleh iman. Tapi memang menjaga kesucian diri kita, tetapi bukan itu yang mengatur kita lagi, saudara. Sebab Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini. Jadi semua kelakuan-kelakuan yang baik itu pun tidak ada yang mempengaruhi keselamatan. Bukan karena itu. Kebaikan kita adalah supaya kita lebih diberkati Tuhan di dunia ini. Demikian juga posisi kita nanti ketika kita selamat, kita mendapatkan upah dari buah kebaikan kita. Jadi bukan untuk keselamatan. Keselamatan hanya oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi berbuat baiklah untuk diberkati Tuhan di dunia ini, sampai anak cucu diberkati, dikatakan kan? Amin. Diberkatilah. Itu bukan untuk di surga. Nomor satu untuk di dunia ini. Bapak berbuat baik, anak kebahagiaan, cucu kebahagiaan. Ya, bapak berkorban, anak dapat berkat. Demikian terus. Sebabnya di dunia ini tabur berkat kalau mau dapat berkat. Dan juga pahala nanti di surga sedang kasih. Jadi mari kita senantiasa menghargai iman kepada Tuhan Yesus. Tidak ada keselamatan lagi, tidak ada lagi doa kalau telah meninggal. Itu yang membedakan kita dengan gereja yang direformasi, dan mereka mengatakan masih bisa mendoakan orang yang telah meninggal. Tadi dikatakan Lazarus dan orang yang kaya itu, andaikan bisa lompat melalui doa-doa kita, apalagi dua orang di dunia ini kasih persembahan
ke gereja, kasih surat ini beli atas nama orang tuaku yang sudah meninggal. Aku panjatkan doa, ini pengorbananku, pastor. Doakan, situ masuk uang, doa dipanjatkan. Maka almarhum orang tua, maka mereka mengatakan ada api penyucian. Api penyucian itu seperti neraka juga menurut mereka. Jadi menurut iman mereka, kalau orangnya sangat baik, pemimpin gereja bisa menentukan siapa yang baik. Itu ngerinya ya. Pemimpin gereja mereka bisa menentukan ini baik karena kebaikannya melebihi orang rata-rata. Dan orang itu saking begitu baiknya, kalau dia laki-laki, baik dia kecil maupun perempuan, baik dia udah besar, asal kebaikannya melebihi orang, sangat luar biasa, dia diangkat oleh gereja sebagai orang suci, sehingga dia disebut santa untuk perempuan dan santo buat laki-laki. Dan mereka menganggap kalau mereka suci kelakuannya, tiap hari berdoa, di situ dia meninggal langsung ke surga, langsung tembus. Tapi kalau orang-orang biasa, jemaat biasa, dia meninggal, banyak juga kelakuannya yang gak bagus. Kalau dia meninggal, dia masuk ke api penyucian, purgatori. Kita tidak ada konsep itu ya orang Protestan. Makanya orang Protestan kalau mengunjungi orang meninggal, tidak ada doa bagi orang mati. Bahkan gembala gak pernah doa seperti itu. Dalam penghiburan pun tidak boleh. Supaya kita mengerti bahwa waktu hiduplah kita berjuang. Jadi saudara, karena orang yang terlalu baik itu dia menjadi santa, orang suci, kelebihannya banyak. Sehingga orang itu bisa kita minta tolong sama dia. Tolonglah santa ini, termasuk Santa Maria, karena wanita santa. Suaminya Yusuf, Santo Yosef. Banyak nama gereja bernama Santo Yosef. Kenapa disebut mereka santa? Kita bisa berdoa sama mereka, dengan kebaikan mereka itu bisa menolong kita. Santo Yusuf, tolong ampuni dosaku. Berdoa begini, nanti Santo Yusuf menurut dia akan menolong. Doa dan korban diberikan, lompatlah dari api penyucian, bergerak ke surga. Tadi ayat Alkitab mengatakan bisa pindah? Bisa pindah? Enggak bisa. Enggak bisa. Semua korban doa-doa setelah berpulang tidak ada lagi gunanya. Itu sebabnya kalau ada yang lemah, yang sakit, apa tugas kita sebagai anak Tuhan? Kunjungi, berdoa, kembalikan imannya kepada Tuhan. Sejahat apapun Tuhan ampuni. Kembalikan pengharapan kepada Tuhan, jangan benci dia. Sejahat apapun, bawa kepada Tuhan. Imannya timbul lagi, sebesar apapun dosa, Tuhan Yesus bisa ampuni. Amin. Demi keselamatan. Kalau udah gitu, gak ada lagi. Tak ada. Itu kata firman Tuhan. Itu salah satu yang direformasi, bahwa doa-doa seperti itu tidak ada gunanya. Jadi kalau ada orang Kristen masih lakukan itu, saudara tidak tahu firman Tuhan. Itu satu perbuatan yang sia-sia. Bahkan itu menghina Tuhan Yesus. Sia-sia pengorbananku itu ya. Dia udah di surga sama aku, kau doakan lagi. Ya, kasih Tuhan tuh nengok. Dia Kristen, rupanya dianggap selama ini selamat itu karena perbuatan baik, bukan karena darahku ya. Tersinggung nggak Tuhan Yesus itu? Halo, tersinggung nggak? Tersinggung lah. Dia bilang udah selesai kok. Kok diungkit-ungkit lagi? Mungkin juga yang sudah di surga itu, ya masih lagi ada mendoakan. Weh, bodoh kau, aku dari sini. Apalagi kau bilang-bilang nama aku situ. Dari sini pun aku. Kaulah sekarang yang masih hidup di situ berjuang dengan imanmu. Mungkin dia dari surga, tapi saya nggak bisa kontak. Mungkin dia kan lihat juga orang dari surga itu. Orang di surga bisa nggak lihat kita? Bisa nggak? Bisa lah. Orang alam rokok. Kan alam roh ini sekarang. Itu sebabnya yang di neraka aja bisa lihat surga.
Dia ada iri. Kalau saudara mau jumpa orang yang ganteng, cantik, bintang film, orang terkenal, di mana kira-kira? Surga atau neraka? Om pun tak tahu tadi mana. Karena belum pernah lihat. Tapi yang jelas kalau dia orang percaya sungguh-sungguh, di mana? Ya. Itu pentingnya kita beriman. Jadi mari kita nomor satu, yang bertuhan ini nomor satu, memang kita harus kuat iman kita dalam menjalani kehidupan ini. Sesusah apapun, jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Amin. Jangan tinggalkan gereja. Amin. Di situ kita saling menguatkan, saling mengingatkan, saling memberkati, saling mengunjungi. Itu gunanya, saudara. Kadang memang iman kita jatuh bangunnya ketika ku lemah. Apa katanya? Tiada. Itulah gunanya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun, tetap berharap kepada Tuhan. Dan jangan mengatakan aku berbuat baik untuk keselamatan. Kita berbuat baik itu kewajiban. Amin. Kewajiban kita untuk berbuat baik. Galatia 2 ayat 16. Galatia 2 ayat 16. Ya, demikian surat Galatia. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum apapun, firman Tuhan. Jadi bukan karena kita melakukan kebaikan kita beroleh keselamatan. Bukan. Jadi kita berbuat baik bukan untuk selamat. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Jadi keselamatan dulu kita peroleh, baru kita berbuat baik. Bukan berbuat baik dulu supaya selamat, bukan. Karena di luar sana banyak orang yang lebih baik dari saudara. Banyak kali. Banyak sekali. Tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Kita baca dulu ayat ini, tanamkan di hati supaya saudara yakin saudara diselamatkan. Jangan ada lagi mendoakan orang, Tuhan kiranya Engkau menerima dia di sisimu ya. Sama dengan tetangga kita berarti. Itu sebabnya di makam-makam orang Kristen ada tulisan 3 huruf. Apa itu? R-I-P. Rest, istirahat. Capek lagi tiap pagi kerja, pulang malam, keringatan, melayani, nggak ada lagi. Beristirahat. In peace, damai, sabar bersama Tuhan. Nggak ada lagi mudah-mudahan. Rest in peace, damai di surga. Nggak ada lagi. Kalau saudara pergi ke makam, bikin lilin, bukan lagi berdoa buat yang telah tiada, berdoa bagi yang ditinggalkan. Menjadi peringatan sama kita, rupanya hidup ini sebentar saja. Ketika kita berkunjung ke sana, lagi kangen mungkin ya, kita hanya mengingatkan kita pun akan seperti orang yang telah beristirahat itu. Satu saat kita perbaiki diri kita. Bagi dia sudah selesai, rest in peace. Tidak diutang-utang lagi. Dan tidak ada gunanya juga kita ngomong sama dia. Kita hanya mempersiapkan diri kita masing-masing. Jadi kita melakukan kebaikan bukan untuk keselamatan, sebab kita diselamatkan oleh iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Kita baca dulu satu kali ini ayat ini ya. 1, 2, 3. Kami tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman
dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita patut berterima kasih kepada Dia. Kita harus hormati kepada Dia. Itu sebabnya Dia sangat menderita menanggung semua dosa kita. Bumi berduka. Perayaan Paskah kita rayakan, semua gelap. Ada gempa bumi karena dosa sedang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tuhan tidak mau menempatkan dirinya Bapa di sorga. Sebab manusia itu telah menanggung dosa manusia. Manusia Yesus yang disalibkan, bukan Tuhan. Tuhan tetap Tuhan. Tuhan tidak bisa mati. Tuhan tetap hidup. Yang mati adalah tubuh manusianya. Sebab yang ditanggung adalah dosa manusia. Dan karena begitu banyaknya dosa kita, Dia berkata kepada Bapa di surga, sebagai manusia. Ada orang bilang, kenapa kalian bilang Yesus itu Tuhan? Kalau Dia Tuhan, lepaskan diri Dia lah dari salib itu. Bodoh kali Dia, kata orang dunia. Untuk apa Dia pakai drama-drama tebus dosa segala? Eli Eli lama sabachthani, ya Bapa, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ialah karena Dia sedang menanggung dosa kita. Dan setelah semua selesai penderitaan itu, Dia katakan, sudah selesai. Mengampuni dosaku secara pribadi, mengampuni dosa saudara. Coba sebutkan, Yesus mati mengampuni dosaku. Coba katakan, Yesus mati mengampuni dosaku. Itulah pernyataan iman yang jelas yang membuat Tuhan sukacita. Sudah selesai, dosa buat sini, dosa buat situ. Tinggal terus kita beriman kepada Dia dan berbuat baik bagi Dia karena Dia sangat baik. Satu ayat Pak Jojoron, Bapak Gembala waktu kecil, masih ingat sampai sekarang. Waktu sekolah minggu di gereja yang lama, itu hebatnya ya, rupanya sekolah minggu itu bisa, ayat hafalan bisa ingat dalam bahasa Korea, saudara. Ini bunyinya. Udah lupa sih di ayat berapa ya? Maroha holong mahita ala ibana jumolo maka holong mahita. Hai. Pendek, waktu terima ayat itu pendek. Aduh senang sekali. Artinya pendek kali, pendek. Dan karena pendek ingat sampai sekarang udah tua begini. Maroha holong mahita ala ibana jumolo maka holong mahita. Jadi kita berbuat baik karena Tuhan lebih dahulu dan kebaikannya mengorbankan dirinya bagi kita. Jadi setelah kita diselamatkan, saudara merasa diselamatkan, saudara patut berbuat baik. Saudara patut melayani Tuhan. Saudara patut berkorban bagi Tuhan karena pengorbanannya luar biasa bagi kita. Sebagai penghormatan kita kepada Dia, saudara. Mari kita lihat sejenak, saudara, bagaimana perbuatan baik yang diterima oleh Tuhan. Ini perbuatan baik perlu ya. 1 Korintus 10 ayat 31. Kalau kita melakukan baik, kita harus lihat supaya diterima Tuhan ya. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, pernah makan? Jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Lakukan untuk kemuliaan Allah. Makan, jangan sampai terlalu pegang sampai sakit. Minum, karena buat kemuliaan Tuhan. Yang sampai mabuk, nanti saudara ganggu orang lain, nggak memuliakan Tuhan. Apa saja, saudara berkorban untuk kemuliaan Tuhan, buat yang mulia. Buat yang mulia untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara mau bawa persembahan dari semua lembaran uang, lihat
Kalau kumal kayu, jangan yang paling kumal dikasih. Amin. Amin. Seperti itu. Jangan juga yang terlalu kecil kali. Sama anak pun kita kan nggak mungkin kita kasih terlalu kecil kan sampai nggak bisa apa-apa. Untuk kemuliaan Tuhan. Seperti itu. Jadi ketika kita mau kasih, pas mau dikasih nih ya, untuk kemuliaan Tuhan katanya, makan aja, minum, apapun itu kan untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang paling cocok. Walaupun cuma ininya uang doang 2.000, tapi 2.000 yang terbaik. Yang ada kumal-kumal. Kan itu kemuliaan Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita sembarang mau kasih, udah dirembu. Berikan Tuhan kemuliaannya ya. Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi nomor 1, berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan. Saudara kerja apapun buat gereja ini, katakan dengan sukacita, aku kerja ini buat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kita minta keringat kemuliaan Tuhan. Kalau itu motif saudara, bukan untuk dipuji yang lain jemaat, bolehlah Bapak itu ya, bolehlah Ibu itu, bolehlah. Nggak usah harapkan itu. Ada di surga yang melihat. Amin. Lakukan dengan hati. Jangan harap dipuji sampai sekarang tak ada yang puji-puji kita. Boleh dipuji. Dipandang aja enggak? Iya, kadang-kadang apa teman itu dipandang juga enggak sama yang lain. Boro-boro mau dipuji. Dikasih minuman, puji Tuhan. Walaupun ada yang baik-baik ya. Amin. Banyak yang baik-baik. Itu nomor 1 kalau kita lakukan sesuatu bukan buat keselamatan, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, saudara, dalam melakukan sesuatu, Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Kita melakukan itu karena apa? Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, Tuhan katakan demikian ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Kasih itu ditujukan bukan dengan kata pujian kita yang begitu sandu menggelegar. Kita mau melakukan firman Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, perbuatan baik kita, Roma 14 ayat 23b. Kalau mau melakukan sesuatu itu, Roma 14 ayat 23b. Berdasarkan iman. Coba dari awal. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya. Lanjut. Berdasarkan iman. Ini perlu melakukan sesuatu berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah segala sesuatu yang kita lakukan tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi saudara yang kekasih, iman kepada Yesus Kristus tanpa berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu dikatakan dosa. Gak ada artinya. Perbuatan baik di luar iman kepada Tuhan Yesus Kristus gak ada apa-apanya. Di nomor 1, diberkati perbuatan baik kita berdasarkan iman di dalam Yesus Kristus. Itu yang dihargai Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, tanamkan terus kepercayaan kepada Tuhan dalam situasi apapun, tetap layani Dia sebab Dia sungguh baik, teramat baik, sangat baik. Kita tidak dapat membalasnya. Saya terus berharap kepada Dia, menghormati Dia, Raja segala raja kita. Yang ku percaya Yesus saja, tidak ada yang lain. Dialah yang kita cintai, Dialah yang menyelamatkan kita. Saudara yang
Dan tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan kecuali kita melalui iman percaya diperkenankan. Kita harus hormati Dia. Saudara orang yang berdosa, saya orang berdosa, dan kita perlu Tuhan Yesus untuk membenarkan kita, untuk menyelamatkan kita. Yang ku percaya Yesus saja, beriman dan beriman Dia sanggup mengampuni kita. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan di siang hari ini, mana kami sudah mendengarkan firman-Mu yang sungguh indah, yang selalu mengingatkan, memotivasi kami, sehingga Tuhan kami boleh melihat dan mengenal diri kami. Terpuji-puji dengan Engkau Tuhan, kami bersyukur Tuhan di siang hari ini, Tuhan selalu menolong kehidupan kami, karena kami manusia yang penuh kelemahan, yang penuh dosa. Untuk itu Dia sedang kuasa Roh Kudus yang selalu menuntun, mengingatkan, mengajari kami, sehingga Tuhan kami tetap mengikut Tuhan
di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada ini karena Tuhan menyelamatkan kami. Untuk itu kami rindu selalu firman-Mu yang selalu menuntun menerangi hati pikiran kami, sehingga di sisa hidup kami tetap memuji melayani Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sudah berlelah menyampaikan isi hati-Mu dengan sukacita. Terpuji-puji Engkau Tuhan, kami bawa peramu dengan ke rumah kami masing-masing di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Karena pujian sungguh besar setiamu Kau nyatakan bagi kami. Beri persembahan kita korban syukur